Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, bisa mendengarkan materi pertemuan pertama PPKN. Selamat ya, kalian berhasil naik kelas 11. Tentunya kalian telah melewati dan mendapatkan hasil pembelajaran yang sangat memuaskan di kelas sebelumnya. Semoga kalian tetap bersemangat ya, Mas. Bersemangat dalam pembelajaran. Ya, baik. Ya, salam kenal ya. Nama Ibu Hajah Nur Aini, SPD mengajar pelajaran PPKN. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Biasanya dalam pembelajaran PPKN luring ya, setelah membaca doa kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Itu di jam pertama. Mungkin kalian telah mengalami hal itu dengan Bu Fahriyawati. Ya. Kalau jam berikutnya, jam ketiga, jam keempat, itu tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Baik, karena kita sekarang daring, ya, jadi kita tidak menyanyikan lagu wajib nasional atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap anak-anak? Oke, siap ya. Baik, bab pertama PPKN di kelas 11 ini sebetulnya sudah dijelaskan di kelas 10 oleh Bu Fahriyawati mengenai hak asasi manusia, hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi, kalian harus tahu dulu indikator pencapaian kompetensi apa yang harus kalian miliki. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dan pengertian hak asasi manusia, ya. Yang keduanya adalah kalian dapat membedakan antara substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, kalian dapat menemukan berbagai macam contoh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai warga negara. Yang keempat, mencontohkan hak-hak apa saja yang diterima dan mencontohkan kewajiban apa saja yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, peta konsep harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama adalah konsep hak dan kewajiban. Yang kedua, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang keempat, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat memahami hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keduanya, kalian itu nanti dapat diharapkan mampu menyajikan hasil analisis pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiganya, menganalisis sebab-sebab terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Anak-anakku, mari kita lanjut ke peta konsep yang pertama, hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Kalian sering mendengar apa sih itu hak,
Apa sih itu kewajiban? Kadang kalian menuntut ke mama, ke papa ya. "Ma, ini kan haknya aku." "Pa, ini kan haknya aku." Ya. Ngomong-ngomong hak kalian tuh apa? Menuntut hak kalian kepada orang tua kalian. Sebetulnya kalian tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan hak? Ya, siapa yang tahu apa itu hak? Ya, hak adalah sesuatu yang harus dimiliki, sesuatu yang harus kita dapatkan, sesuatu yang harus kita terima. Nah, itu namanya hak, ya. Nah, sekarang apa sih kewajiban? Ini kan coba ada kewajiban sebagai pelajar gitu ya, ada kewajiban sebagai anak. Apa sih arti kewajiban itu? Yo, siapa ya yang tahu kewajiban? Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang harus dikerjakan. Itu ya. Kalau hak itu yang kita terima, yang kita dapatkan. Tetapi kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, ini kelas 11 pada pintar-pintar semua ya. Sudah tahu apa itu hak dan kewajiban. Sepertinya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari ini juga sudah melaksanakan hak dan kewajiban ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Yuk kita lanjut. Hak dan kewajiban asasi manusia. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, ini apa sih HAM? Nah, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu hak asasi manusia menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sekarang kewajibannya. Apa kewajiban asasi manusia? Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah merupakan seperangkat kewajiban apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi kewajiban ini adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak, berarti itu tidak terlaksananya atau tidak tegaknya hak asasi manusia. Ternyata antara hak dan kewajiban asasi manusia ini merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan yang kausalitas atau sebab akibat. Baik, hak asasi manusia mempunyai ciri khusus dan ciri pokok. Nah, apa saja ciri pokoknya? Apa ciri khususnya? Yang pertama ada hakiki, yang kedua ada universal, yang ketiga ada permanen, yang keempatnya ada tidak dapat dibagi. Itu ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ciri-ciri pokoknya seperti apa? Ciri-ciri pokoknya yang berlaku untuk semua orang, ya, tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Terus yang berikutnya, tidak perlu diberikan atau dibeli. Karena apa? Karena setiap manusia secara otomatis sudah mempunyai hak asasi manusia. Ya, kita lanjut. Macam-macam hak asasi manusia. Ini ada 8. Ya. Yang pertama
Ya, kita lanjutkan. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau disebut dengan property rights. Ya, maaf di sini S-nya ketinggalan, entah di mana ya. Yang ketiganya adalah hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi hukum. Ya. Yang kelima, itu hak asasi sosial budaya. Dan yang terakhir adalah hak asasi peradilan. Nah, silakan nanti kalian diulang kembali ya, diulang kembali biar tahu macam-macam hak asasi manusia dengan contoh-contohnya. Lanjut ya. 6 apa ada 8? Iya, ada 6 ya. Nah, sekarang fungsi HAM. Fungsi HAM adalah hak asasi itu untuk menjamin atau melindungi hak-hak kelangsungan hidup, kebebasan kemandirian yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Itu fungsinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama, tidak ada tindakan kesewenang-wenangan. Yang keduanya adalah menghargai antara sesama atau manusia. Dan yang ketiganya adalah untuk mengadakan ada dorongan orang tersebut melakukan tanggung jawab dengan tindakan sadar. Gitu. Ya. Berikutnya, prinsip HAM. Secara umum, prinsip HAM memiliki fungsi utama untuk menjamin, tadi ya udah, tuh itu fungsi secara umumnya. Nah, prinsip yang ini adalah ada 6. Ada prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi, prinsip kewajiban positif dalam setiap negara, prinsip universal, prinsip ketergantungan, dan prinsip saling terkait. Itu. Nah, sekarang jenis-jenis hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ada hak hidup, ada hak berkualitas, ya. Ada 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 hak untuk mengembangkan diri setiap orang, ada hak memperoleh keadilan, ya. Jadi ada hak apa lagi? Nah, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Ada lagi, ada hak wanita, hak anak. Nah, itu ya. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa menyimak ya dengan materi yang sekarang, yang pertemuan pertama. Nah, sekarang kewajiban asasi manusia. Ya. Kewajiban asasi manusia, kewajiban itu adalah merupakan suatu yang wajib ya, dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Artinya, kewajiban itu sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Contohnya apa? Kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kalian sebagai, mohon maaf, apabila ada yang non-muslim, karena ibu tidak tahu contohnya seperti apa, tapi kalau yang seorang muslim, kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa itu, ada Tuhan yang Sang Pencipta, adalah salah satu contohnya menunaikan sholat 5 waktu. Ya, sholat subuh, duhur, asar, terus melakukan kewajiban zakat, melakukan kewajiban puasa, dan lain sebagainya. Yang keduanya adalah kewajiban asasi manusia itu contohnya menjalankan tugas sebagai manusia, menolong, ya, menolong sesama. Contoh kalau misalnya kita ada orang yang butuh pertolongan di perjalanan atau misalnya ada seorang nenek-nenek yang mau menyeberang jalan, kewajiban kita harus bagaimana? Kita harus menuntunnya. Nah, seperti itu ya. Kewajiban moral atas dasar norma benar salah. Nah, benar salah ini seperti apa?
kita tahu itu benar, maka kita harus melakukannya. Kalau itu salah, berarti kita harus men-stop dan jangan dilakukan. Karena itu adalah merupakan kewajiban moral atas dasar benar salah, ya. Yang ketiganya kewajiban sosial. Ya, misalnya ada yang meninggal dunia, kita harus membantu, ya, membantu kalau misalnya di kampung itu kan ya, kalau itu ada yang hajatan, kita bantu-bantu. Nah, itu adalah hal sosial. Kewajiban atas pekerjaan dan tanggung jawab seperti ibu ya, walaupun sekarang itu sedang COVID tidak bisa ke sekolah, tetapi kewajiban ibu adalah harus memberikan materi dan memberikan bimbingan kepada kalian gitu ya. Itu hak kewajiban asasi manusia. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini, pertemuan yang pertama. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan Ibu En hari ini tidak memberikan tugas, tetapi tolong dibaca dan diulang-ulang lagi materi berikut yang sekarang ini, pertemuan pertama. Insya Allah pertemuan yang berikutnya akan Ibu berikan materi substansi, ya, substansi apa? Substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa absen. Kalau memang kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis tanggapan-tanggapan kalian apabila yang ada materi yang belum difahami oleh kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.